hadir di sini saya mengucapkan terima kasih dan rasa syukur dan bangga kebetulan dengan program kegiatan kita melakukan. Mudah-mudahan kunjungan ini akan sangat bermakna dan bermanfaat tentunya untuk menunjang kualitas pembelajaran. Bapak Komisi 4, Pak Robi, ya. Ini saat acara nepangkeun Adi Rofi Hermialinsen, Adi panten anggota Komisi 4 DPRD Kabupaten Tasikmalaya. Panten tujuan utama ka dieu Bu kunjungan kerja sareng silaturahmi. Gitu. Panten dia didampingi ku ti Dinas Pendidikan ya Pak Yadi. Panten beliau alumni dia sing harus-harus abis veteran gitu. Abis sok silaturahmi ka sakola-sakola sareng Pak Yadi gitu. Ternyata veteran Pak Yadi alumni SMP Hiji Cisayong gitu. Berarti SMP favoritnya salah satu lah SMP favorit. Tahun berapa Pak alumni? Gelap dari itu coba. Rumahnya helap nih. Cek ijazahnya. Kali ijazahnya bisa dicek bisa palsu dari palsu. Jadi ini Bu tujuannya ya mungkin kami datang ke sini kunjungan kerja sekaligus silaturahmi. Kunjungan kerja Bu biasa nama aya nu formal Bu. Aya nu siga kieu Bu non formal. Kami formal biasanya di aula tos disiapkeun sagala rupina, tos sae sagala rupina gitu. Tos saya punya aya lima tipeuna Bu teu direncanakeun hayu urang kunjungan ka sakola, ningali fakta nu di lapang di sakola. Gitu. Tadi alhamdulillah diantar sama Pak Deni ya. Diantar Bu. Jadi tujuan kita sudah keliling? Sudah gitu. Jadi kami ya meninjau juga, monitoring juga, terus kami juga melihat-lihat mungkin sarana-prasarana yang ada di SMP Cisayong. Gitu. Tadi mungkin disampaikan oleh Bu Kepala Sekolah, SMP Cisayong banyak prestasi dan lainnya. Mudah-mudahan juga didukung oke dari dinas juga, mungkin dari dewan juga, dari nanti juga dari kepala daerah supaya ada apresiasi kepada SMP Cisayong supaya lebih semangat lagi, termotivasi lagi gitu. Apalagi ruangan sarana prasarananya sudah bagus, asri dan lainnya, insya Allah memotivasi anak-anak supaya lebih giat belajar. Gitunya tadi udah dibarengi sama Pak Deni, kita menampung juga aspirasi kekurangan yang ada di SMP 1 Cisayong. Mudah-mudahan kami dari DPRD bisa memperjuangkan aspirasi di SMP 1 Negeri Cisayong. Gitu. Karena mohon maaf juga baru kesini Bu, karena mitra kerja Komisi 4 Bu masih paling banyak ada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Sosial, Pemberdayaan, Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Anak-anak, Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga di Komisi 4, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa di Komisi 4 Bu. Jadi kepentingan desa di Komisi 4 gitu. Rumah sakit, terus ada BPJS, Puskesmas itu di Komisi 4 gitu. Jadi betul-betul Komisi 4 mah pangcapena aja Pak gitu, terkait bansos yang salah sasaran, terkait PIP juga, terkait apapun lah permasalahan audiensi pasti Komisi 4, termasuk makanan bergizi gratis meskipun kebijakan dari pusat, tetapi tetap Pak masyarakat pasti demonya ke wakil rakyat, ke DPRD kabupaten gitu. Meskipun ini khususnya makanan bergizi gratis itu dari pusat. Sekarang Koperasi Desa Merah Putih. Kebetulan saya sekarang setelah ini mau jadi narasumber di beberapa desa terkait Koperasi Desa Merah Putih. Nah ini yang betul-betul asta cita dari Presiden kita Bapak Prabowo yang harus kita betul-betul dilaksanakan gitu. Karena target 12 Juli itu 80.000 desa di Indonesia harus sudah beroperasi Koperasi Desa Merah Putih. Gitu. Makanya sekarang juga sekolah rakyat tuh. Sekolah rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, makanan bergizi gratis yang belum merata. Nah ini itu permasalahan di komisi kita, di Komisi 4. Gitu. Nah khususnya mungkin selain menampung aspirasi, kita juga Ibu mau silaturahmi terkait kemarin ada aspirasi dari Yayasan Nurul Falah. Beliau itu membuka sekolah SMP gitu, SMP swasta ya Pak gitu. Beliau karena dari segala persyaratan sudah terpenuhi dari bangunan, izin kepala desa, izin kecamatan dan Muspika sudah terlaksana. Tinggal salah satu prosedurnya itu izin dari rekomendasi dari sekolah-sekolah yang ada di sekitar, khususnya di Kecamatan Cisayong. Nah ini juga mungkin kita ingin diskusi, sharing, karena kemarin sempat koordinasi juga dengan yang bersangkutan
katanya hanya SMP swasta saja yang merekomendasikan, tapi SMP negeri khususnya yang di Kecamatan Cisayong itu belum merekomendasikan. Gitu. Makanya saya udah koordinasi dengan Dinas Pendidikan supaya nanti pingin ada kunjungan langsung ke SMP negeri Cisayong khususnya gitu. Sekalian menampung aspirasi, sekalian juga kita sharing apa misalkan tanggapan dari SMP 1 Cisayong gitu. Karena ini bukan kepentingan politik, Pak. Jadi Abi terkenal Kak, yayasan terkenal gitu. Padukung Abi Keduka itu juga nama gitu. Tapi Abi selaku wakil rakyat menyuarakan aspirasi masyarakat gitu. Khususnya ya kepala desa, pemerintah dari kecamatannya juga gitu, supaya ingin maksudnya dimediasi terkait perizinan sekolah tersebut. Nah, mudah-mudahan nanti kedepannya kami akan memanggil camat dan beberapa kepala sekolah yang ada di Cisayong, khususnya yang di negeri ataupun swasta, supaya diskusi kenapa mungkin sampai saat ini belum ada rekomendasi kepada sekolah tersebut. Nah itu berupa sekolah gitu. Kalau tadi terkait aspirasi sudah disampaikan Pak Denny terkait ruang kelas yang banyak yang kurang layak di SMP 1 Cisayong gitu. Dikirain tuh SMP 1 Cisayong itu bagus-bagus semua kelasnya Pak. Karena sampai saat ini Pak Kasih, Pak Bebe, Pak Kabit, Pak Jenny juga belum menyampaikan ke Komisi 4. Apakah di SMP Cisayong Pak Yadi kita tahu nggak? Belum ya, baru tahu sekarang ya. Tuh, makanya itu tugas kita juga Bu. Kita Komisi 4 alih percenahan, yang terjun langsung ke lapangan, niali di lapangan. Gitu. Makanya salah satu tugas kita ya pengawasan gitu. Mudah-mudahan juga nanti kita bisa menganggarkan juga gitu ke depannya. Gitu. Karena tadi sampaikan sama Pak Denny, ini katanya udah dimusrenbangkan dan lainnya. Tetap Bu, musrenbang nggak semuanya diakomodir. Banyak skala prioritas, bukan hanya sekolah saja. Gitu. Tapi apresiasi pada Kecamatan Cisayong yang sudah mengusulkan gitu untuk sarana prasarana di SMP Cisayong. Tapi tetap Bu, jadi ada puskesmas, ada desa dan lainnya, semuanya tuh tampung. Dari sekian usulan per desa cuma 2, dari ratusan usulan 2 usulan tiap desa. Dan nanti juga itu juga dipangkas lagi. Ada yang semua usulan juga, ada yang nggak di apa tuh realisasikan. Kayak tahun kemarin Musrenbang Cisayong tidak ada program yang direalisasikan. Dari desa ada musrenbang desa, dari kecamatan ada musrenbang kabupaten, dan akhirnya tidak ada program yang direalisasikan. Ini bukan hanya seremonial atau bukan hanya seremoni saja di musrenbang, tapi betul kita perjuangkan, cuma di atasnya kita ada skala prioritas gitu. Makanya tugas kita sebagai anggota DPRD, karena kita kan selain punya pokok pikiran atau pokir atau aspirasi, tapi aspirasi kita juga terbatas karena kita juga tetap memprioritaskan mana yang lebih parah dulu gitu. Kemarin mungkin kami dengan Kak Kasih terkait SD Libodas yang di Satana Mekar sama SD Mekarwangi gitu. Sudah kumpul semuanya dimulai saja. Oh ada acara apa Bu? Tidak ada acara. Pramuka? Bukan. Tersangkut Binita ada salah satu guru yang sudah lolos jabatan. Biasa kan seperti di sini ada tasyakuran, doakan dan sebagainya. Itu kebiasaan kami untuk memberikan support dan semangat kepada semua guru yang lolos gitu. Jadi supaya tidak menunggu lama, kita di sini pasti lama. Jadi itu dimulai saja. Oh siap. Sudah Kami juga dimulai bakal. Ya, sudah. Kami juga bakal lama Bu karena ini juga undangan dari Koperasi Desa Merah Putih ya. Itu tujuannya tadi untuk aspirasi ya, kita tampung dulu, nanti kita koordinasi dengan Kabit, Pak Jenny, dengan Pak Kadis juga lah gitu. Kemarin kita baru merekomendasikan beberapa SD gitu, kalau SMP kita belum gitu, belum merekomendasikan apa aja yang dibutuhkan karena baru sekarang ke SMP Cisayong gitu. Dan mohon maaf juga baru kali ini Bu, karena kita juga tadi sampaikan kita sudah keliling 40 puskesmas Pak, ke Cipatujah kemana, sekolah juga beberapa sudah gitu. Karena kita kan kemitra aja dengan SD, dengan SMP, dengan TK. Jadi karena keterbatasan waktu juga Bu, karena kan anggota dewan pasti ada kunjungan kerja keluar kota, ngurusin peraturan daerah dan lainnya gitu. Mudah-mudahan peraturan daerah bisa nanti secepatnya terkait kebudayaan gitu ke depannya. Nah itu Bu terkait aspirasi udah ditampung, nanti udah di video juga, jadi nanti untuk lihat dokumentasi ruang kelas yang roboh dan lainnya nanti kita perjuangkan. Termasuk tadi ada ruang lab
ruang lab dibikin ruang lab karena sudah tidak layak, dipindahkan ke ruang kelas. Jadi ruang kelas dipakai lab. Nah, terus untuk ruang kelas di kantin dipakai ruang kelas gitu. Nah, ini juga antara kreatif dan ini gitu. Tapi untuk lihat labelnya pada bagus di